Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya serta manfaatnya di dunia ini sampai ke akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini kita kuliahnya melalui via online ya. Karena tidak bisa hadir ke kampus pada hari ini, jadi ya saya ngajarnya untuk kalian semua melalui online. Tapi tidak menggugurkan niat kita ya untuk menuntut ilmu ya. Jadi selagi kita niat untuk menuntut ilmu dimanapun kita berada, insya Allah semuanya bernilai pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjut materi kita pada hari ini mengenai kajian usul fikih, yaitu tentang maslahah mursalah. Karena kita kuliahnya melalui online, ini saya share ya PowerPoint-nya. Silakan dilihat ya PowerPoint-nya. Nah, ini dia. Jadi tentang maslahah mursalah. Nah, sebelum kita lanjut, kita perlu tahu apa itu maslahah mursalah. Jadi maslahah mursalah itu secara definisinya adalah konsep dalam hukum Islam yang berkaitan dengan kemaslahatan umum atau kepentingan umum. Istilah maslahah secara umum berarti kemaslahatan, kebaikan atau kepentingan. Sedangkan mursalah berarti umum atau terikat oleh teks atau ketentuan hukum yang spesifik. Jadi itu ya definisi masalah mursalah. Teks atau ketentuan hukum yang dimaksud di sini adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi maslahah mursalah itu ya harus sesuai juga dengan Al-Quran dan Sunnah. Nantilah kita lihat lebih dalam lagi. Oke, next selanjutnya. Nah, ini dia. Ini kita masuk ke dalil maslahah mursalah. Jadi dalil maslahah mursalah ini disebutkan ada di Al-Quran dan ada juga di hadis. Untuk di Al-Quran, ini surah Al-Baqarah ayat 173. Coba kita baca dulu ya. Coba kita langsung baca artinya saja ya. Baiklah. Artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa mengkonsumsi hal tersebut dengan tidak melampaui batas dan tidak sengaja, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian dari hadis Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai bahwa jika salah seorang di antara kamu melakukan sesuatu, hendaklah dia melakukan dengan itqan atau dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini dalil tentang maslahah mursalah. Kalau kita lihat dari dua dalil ini, apakah sudah bisa kita menyimpulkan apa itu maslahah mursalah? Baiklah, saya simpulkan sedikit ya. Jadi maslahah mursalah ini merupakan suatu kemaslahatan yang itu sifatnya sifat umum atau kondisi darurat gitu. Jadi maslahah mursalah ini boleh digunakan di suatu kondisi itu. Tapi itu pun juga ada syarat-syaratnya, ada kaidah-kaidahnya. Tidak sembarangan sedikit-sedikit misalnya mau melakukan perbuatan yang haram, misalnya ada wanita tidak mau berjilbab gara-gara ya kalau berjilbab nanti jadi bodoh atau apa, ya itu salah. itu tidak masuk masalah mursalah karena itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Baiklah, kita lanjut lagi ya. Nah, ini dia syarat-syarat maslahah mursalah. Jadi syarat-syarat maslahah mursalah ini secara garis besarnya ada 3 ya. Yang pertama bersifat kepentingan umum. Jadi kepentingan umum. Jadi bukan kepentingan pribadi. Kepentingan umum itu ya seperti kita hidup bermasyarakat itu ya. Hidup bermasyarakat. Misalnya contoh kecil lah.
kita hendak membangun sebuah proyek. Dan kita lihat dulu proyek kita ini, yang kita buat ini, apakah itu bermaslahat atau bermanfaat untuk kepentingan umum atau kepentingan kita pribadi. Kalau itu sifatnya kepentingan pribadi dan dengan kepentingan pribadi kita itu bisa mencelakakan orang lain, maka itu bukan maslahat mursalah. Contohnya yang banyak terjadi sekarang ini ya, biasa di daerah-daerah resapan air itu kan sebenarnya tidak boleh dibangun bangunan lah ya gitu ya, terutama bangunan-bangunan besar seperti hotel ataupun jadi tempat aktivitas manusia situ, karena itu tempat resapan air. Tapi kebanyakan sekarang dijadikan tempat pembangunan, sehingga kalau seandainya seandainya hujan, maaf ya, itu terjadi banjir. Kenapa banjir? Ya karena tempat resapan airnya dibangun. Nah, jadi kalau sudah melanggar itu sudah tidak masuk masalah mursal. Meskipun ada yang berpendapat ya kan kalau kita bangun hotel di sini, tempat permukiman di sini, ya itu kan kita bisa bekerja di sini, bisa menjadi lahan untuk ekonomi kita. Ya benar sih, tapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, maka itu tidak masuk masalah mursalah gitu ya. Kemudian kedua, tidak bertentangan dengan prinsip Islam yang sudah mapan. Ya ini maksudnya tidak bertentangan dengan prinsip Islam sudah mapan ini, itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan juga kalau kita merujuk kepada hukum Islam yang disepakati kan ada 4 kan, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas gitu. Jadi tidak bertentangan dengan 4 itu khususnya. Kemudian yang ketiga, tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Nah itu tadi seperti yang saya contohkan tadi, seperti membangun di daerah resapan air ya, karena memang ya sebagian orang menganggap itu manfaat, khususnya untuk para bos-bosnya saja. Tapi itu tadi, kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya. Itu bisa menyebabkan banjir, bahkan tanah longsor, bencana alam, dan lain-lain sebagainya. Bukan hanya itu, bahkan termasuk juga di daerah pegunungan, atau mungkin ya merusak ekosistem di alam. Kalau orang misalnya mau mancing di laut dengan pukat harimau itu yang besar itu juga berbahaya, bisa merusak ekosistem. Itu tidak masuk masalah mursalah. Itu contoh sedikit ya. Baiklah, kita lanjut. Contoh maslahah mursalah. Nah, ini contoh maslahah mursalah. Sebenarnya ada banyak ya contohnya, cuman di sini saya kutip hanya 2 saja. Yang pertama, pembukuan Al-Quran pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq atas permintaan Umar bin Khattab. Jadi pada zaman Nabi, Al-Quran itu secara teks yang ada sekarang ini, apalagi dalam bentuk seperti kitab itu ya, itu zaman Nabi dulu nggak ada. Bahkan Nabi pun dalam riwayat nggak ada memerintahkan sahabat untuk membukukan Al-Quran itu. Tapi ketika pada masa Abu Bakar ada terjadi perang besar, sehingga banyak para penghafal Al-Quran itu meninggal. Sedangkan Al-Quran tidak ada dibukukan, dan itu membuat kekhawatiran oleh Umar bin Khattab, sehingga Umar bin Khattab pun ngasih masukan ke Abu Bakar agar Al-Quran ini dibukukan gitu. Tapi itu tadi, Abu Bakar tidak langsung menerima saja apa yang disarankan oleh Umar bin Khattab. Bahkan dia membantah gitu kan. Dianggapnya ini perbuatan bid'ah, Nabi tidak menyuruh gitu. Tapi akhirnya ya mereka diskusi, juga ada beberapa sahabat juga kan gitu. Akhirnya ya terbukalah hati pikiran Abu Bakar agar Al-Quran ini dibukukan. Karena berdasarkan maslahah mursalah. Manfaatnya Al-Quran ini dibukukan lebih besar daripada mudaratnya. Tentu tidak ada mudarat ya, karena kan tadi kan masalah mursalah ini berkaitan dengan manfaat yang sifatnya kepentingan umum gitu. Jadi ada manfaatnya. Kemudian juga ini contoh yang kedua, saya kutip, membunuh atau kisos bagi semua pelaku pembunuh berencana, seperti pembunuhnya ada 5 orang sedangkan yang dibunuh hanya 1 orang. Kejadian seperti ini sudah pernah ada di masa Umar bin Khattab. Jadi gini, di Al-Quran itu kan disebutkan ya, saya lupa ayat surah ayat berapa,
untuk orang yang melakukan pembunuhan itu ya, yang jelas-jelas membunuh tanpa sebab, kan ada beberapa hal ya seseorang boleh membunuh juga. Misalnya ketika seseorang yang sudah menikah terus dia melakukan zina, itu kan boleh dibunuh, yaitu dengan dirajam, dilempar batu sampai mati. Kemudian juga untuk orang yang sengaja membunuh tanpa sebab, itu juga hukumnya dibunuh gitu. Itu di Al-Quran itu disebutkan satu bunuh satu gitu. Tapi bagaimana kalau seandainya ada yang membunuhnya ini 5 orang, tapi korbannya satu gitu? Apakah mereka semua dihukum? Ya tentu dihukum, meskipun secara spesifik tidak ada dalil yang tegas mengatakan itu. Tapi untuk masalah mursalah, itu semua pelakunya dibunuh meskipun yang korban hanya satu orang. Kenapa demikian? Ya, karena kalau seandainya tidak diterapkan seperti itu, nanti orang enak saja ingin melakukan pembunuhan gitu ya, enak saja. Apalagi juga pembunuhan ini kadang bisa ditebus dengan denda yang bisa disepakati dengan keluarganya, atau istilah diat gitu ya. Jadi bahaya kalau dibiarkan seperti itu. Jadi ini udah contoh. Ada juga contoh lain juga, ada juga kisah yang saya pernah dengar. Itu ada seorang raja. Dia ini melakukan hubungan suami di bulan Ramadan. Ya, sedangkan kita tahu kan kalau berhubungan suami istri di bulan Ramadan ini kan ya termasuk perkara yang besar gitu ya. Ada kafaratnya. Ya, antara kafaratnya kan ya membebaskan budak. Terus apalagi ada berapa, 3 itu salah. Yang salah satunya lagi itu puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi sang raja ini bertanya sama seorang ulama pada masanya itu. Dia sudah melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Jadi bagaimana saya menebusnya? Si ulama ini dia tidak menyebutkan alasan kafarat yang yang membebaskan budak, tapi dia langsung menyebut kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut untuk menebus kesalahan kamu. Nah, jadi akhirnya dengan terpaksa ya raja itu melakukan itu untuk menebus kafaratnya. Tapi pernyataan itu dibantah oleh ulama-ulama lain. Kenapa kamu menyampaikan hal seperti itu? Sedangkan kan boleh seseorang menebusnya dengan membebaskan budak. Alasan ulama yang memberi alasan itu untuk raja itu, ya dia ini raja, dia punya banyak budak. Kalau seandainya kita biarkan saja dia melakukan itu terus, nanti dia enak saja melakukan hubungan di bulan Ramadan, sedangkan dia punya banyak budak. Jadi tinggal bebaskan saja budak, bebaskan saja budak. Jadi nanti tak ada kapoknya bagi dia kan. Jadi gitu. Makanya itu tujuannya adalah masalah mursalah. Kemudian habis. Berarti itu yang terakhir ya. Ya, jadi kesimpulannya masalah mursalah itu merupakan suatu manfaat yang sifatnya kepentingan umum, ataupun bisa juga kepentingan pribadi, tapi kepentingan pribadinya itu yang tidak bertentangan juga dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Itu juga salah satu sebab kenapa masalah mursalah ini menjadi sumber hukum yang tidak disepakati ya. Karena yang disepakati itu oleh para ulama ada 4: Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sedangkan masalah mursalah ini tidak termasuk hukum yang disepakati. Di antara alasan para ulama itu tidak disepakati ya karena itu tadi, khawatir ada orang-orang yang memanfaatkan masalah mursalah ini untuk kepentingan pribadinya. Dikit-dikit ya darurat gitu. Seperti yang di Al-Quran tadi kan, apabila seseorang bisa terjebak ingin makan tapi tidak ada makanan, tapi cuma ada babi gitu ya. Ya, dia makan babi gitu. Ya, tapi itu merupakan kaidah yang jelas gitu. Tapi khawatirnya nanti dikait-kaitkan dengan hal-hal yang lain lagi, misalnya tidak berjilbab, dengan alasannya kalau berjilbab itu nanti kepalanya panas, dengan kepalanya panas itu wanita nanti tidak bisa berpikir panjang, dan alasan lain-lain sebagainya. Maka itu alasan dari para ulama tidak menjadikan masalah mursal ini
sebagai hukum yang disepakati. Tapi ya kita sebagai penuntut ilmu ya tujuan kita kan hanya belajar, dan jadilah orang yang bertakwa. Ya maaf ya, ada suara pesawat sedikit tadi. Ya, jadi itu saja ya materi kita pada hari ini. Apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kita pelajari berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.